Anda kembali di iNews Sore dan masih bersama kami ada Dev Laksono, politisi Partai Golkar, dan juga ada Ujang Komarudin, pakar politik. Mas Dev, tadi Kang Ujang mengatakan Ya. bahwa 34 kementerian Mhm, sudah ideal, sementara kabinet gemuk mhm. ini dinilai tidak efektif dan cenderung pemborosan. Tanggapan Anda, Bang Dev? Ya, ya gini, kalau melihatnya dari jauh atau kita kan ini belum kebentuk, jumlahnya belum tahu apakah 34, 40, 37, 38, kita belum tahu. Kenapa? Karena memang belum dibahas. Saat ini masih fokus di pemerintahan hari ini. Nah, cuman karena rame di media, ya sudah akhirnya jadi bahan perdebatan. Nah, kan tetapi jumlahnya berapa, nama kabinetnya itu, nama kementerian yang kalau ditambah itu apa saja, atau misalnya kalau dirubah berubah itu mana saja, itu semua belum tahu. Ini kan Hmm. masih dalam pikiran-pikiran. Nah, kita tunggu saja sampai dengan nanti 20 Oktober setelah presiden baru dilantik, baru kita bisa tahu persis. Jadi sudah tidak lagi menerka-nerka, bukan lagi kita berandai-andai, tapi sudah tahu persis kabinetnya siapa, yang isinya siapa saja, dan namanya kementeriannya apa saja, fungsinya itu juga sesuaikan. Nah, kan tapi yang pasti kabinet itu kan harus kepanjangan tangan daripada presiden. Jadi setiap menteri itu harus tahu persis apa yang dikerjakan itu adalah memang benar-benar hasil capaian pemerintahan secara keseluruhan, bukan lagi individu ataupun partai, tapi hasil capaian pemerintahan secara keseluruhan dalam bagaimana melayani masyarakat secara banyak, begitu. Baik, Kang Ujang, kalau menurut Anda, apakah Anda melihatnya ini sebagai upaya untuk bagi-bagi kursi saja begitu, Kang Ujang? Mbak, di politik itu begini, bagi-bagi kursi, power sharing, akomodasi politik itu sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Itu hal yang umum, yang biasa dilakukan oleh siapapun. Karena bagian bentuk daripada berkoalisi ya. Apalagi ada penambahan partai yang kalah, itu pasti mengakomodasi kepentingan politik yang lain. Bukan berarti akomodasi politik itu berkonotasi negatif, tidak. Tergantung dari kebutuhan dan kepentingan yang ada gitu. Tetapi memang yang tadi yang saya bicarakan, kalau 40 itu apakah sudah tepat, apakah belum, apakah misalkan nanti tidak dapat kritikan dari publik, apakah melukai masyarakat atau tidak. Ini kan pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang harus dijawab oleh Pak Prabowo dan timnya. Dan itu kalau argumennya benar, argumennya cocok, argumennya pas, ya rakyat juga bisa menerima. Oleh karena itu saya melihat ya dalam konteks ke depan, ya bicara konstruksi kabinet ya konstruksi ideal gitu. Ideal itu dalam persepsi saya ya memang yang paling penting adalah sebenarnya figur-figurnya, tokoh-tokohnya yang direkrut adalah orang-orang yang hebat, yang berintegritas, yang bisa bekerja, kata Pak Prabowo seperti itu. Saya melihat dan meyakini ya ini adalah momentum yang dimiliki Pak Prabowo untuk membangun bangsa dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu kita beri kesempatan. Soal nanti kabinetnya berapa, jumlahnya berapa, nomenklaturnya bertambah atau tidak, kita lihat saja nanti. Kalau bagus ya kita apresiasi, kalau ya tidak bagus ya kita kritisi bersama-sama. Itulah demokrasi, begitu indah dalam konteks membangun sebuah kehidupan yang ingin sama-sama membangun bernegara yang baik begitu. Mbak Safa. Baik, Mas Dev, apakah yakin bahwa kabinet gemuk dengan penambahan menjadi 41 sampai 41 kementerian ini bisa berlari kencang begitu menyelesaikan program-program kerja yang sudah digariskan? Oh, pastinya karena kan kita program kerja itu kan sudah berkelanjutan ya. Jadi sudah dibuat hari-hari ini, tinggal diinovasi, disesuaikan, ditambah, diperbaiki, disempurnakan. Jadi konsepnya sudah jelas, konsep besarnya sudah ada, tinggal penjabaran secara teknisnya. Nah, jadi maka itu begitu nanti kabinet baru itu kebentuk dan sudah dilantik, bisa langsung full ngegas untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan juga objek-objek target-targetnya itu. Apakah ini juga merupakan upaya untuk merangkul lawan saat Pilpres kemarin untuk kemudian masuk ke dalam kabinet? Sejauh ini seperti apa pembahasannya, Mas Dev? Ya, kalau merangkul itu kan memang sifatnya Pak Prabowo, karena memang beliau memiliki jiwa negarawan yang luar biasa, itu ingin merangkul semua kekuatan-kekuatan politik yang ada di Indonesia, agar pemerintahan ke depan ini tidak banyak gonjang-ganjing, akan tapi justru fokus bagaimana kita bisa berbuat kepada rakyat, bagaimana kita bisa bekerja untuk kepentingan bangsa.
bukan hanya untuk sekedar berbagi-bagi kue, tetapi kita justru fokus bagaimana kita membuat produktivitas output yang optimal di setiap elemen dan juga setiap tahapan bangsa agar tidak terjadi gondok ataupun konflik. Justru yang terjadi adalah peningkatan akan produktivitas kita, begitu. Baik Kang Ujang, apakah ini juga merupakan sebuah langkah yang tepat untuk merangkul lawan sehingga kabinet akhirnya menjadi gemuk begitu, ada tambahan beberapa kementerian, Kang Ujang? Ya, tentu ini strategi yang efektif ya kalau menurut politik ya, atau dalam politik, karena merangkul kekuatan lawan, membangun koalisi yang besar, yang mayoritas, selain bukan hanya untuk katakanlah mengamankan kekuatan yang mayoritas di parlemen, tetapi di saat yang sama juga membangun kabinet yang gemoy bersama-sama gitu. Disitulah sebenarnya pemerintahan Prabowo Gibran ingin menunjukkan bahwa kestabilan politik menjadi penting. Nah, kestabilan itu bisa dilakukan ketika banyak pihak yang bergabung. Nah, kalau kita lihat konstruksi politiknya dari Koalisi Indonesia Maju itu kan kursinya kurang dari 50% di parlemen. Maka ya butuh kekuatan partai lain, butuh armada lain seperti PKB dan Nasdem dan lain-lain. Karena memang itu sebuah kebutuhan. Kalau tidak ya kabinetnya akan goncang kalau minoritas. Maka mayoritas menjadi sebuah keniscayaan atau sebuah keharusan. Oleh karena itu ya tadi, kalau ada yang bergabung ya pasti akan diberi kursi menteri. Dan itu biasa dalam konteks power sharing. Kita lihat misalkan Pak Zulhas ketika PAN di tengah jalan masuk ke kabinet, masuk ya pasti dapat kursi menteri, dapat menteri perindustrian. Pak Ahy juga kemarin terbaru gitu ya, di tengah jalan masuk gabung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, dapat menteri ATR. Nah, sama saja dalam konteks membangun koalisi dari awal, baik yang dari awal bergabung di Koalisi Indonesia Maju maupun yang baru kemudian kemarin PKB dan Nasdem, ya pasti bergainingnya salah satunya adalah posisi-posisi strategis di pemerintahan, yang salah satunya kabinet begitu. Dan itu dalam konteks politik ya sebenarnya biasa, tapi memang publik belum biasa bahkan mengatakan ini dagang sapi, mengatakan ini adalah negatif. Padahal dalam politik biasa-biasa saja, selama digunakan dilakukan untuk kepentingan masyarakat bangsa negara, oke. Yang tidak boleh itu korupsi, yang tidak boleh itu abuse of power, yang tidak boleh adalah menempatkan orang-orang yang tidak tepat menjadi kabinet, itu sebenarnya. Baik, Mas Dev, Undang-Undang Kementerian Negara membatasi jumlah kementerian hanya 34. Apakah kemudian revisi undang-undang tersebut yang saat ini sudah masuk ke dalam prolegnas akan dipercepat prosesnya atau bahkan langsung ke MK seperti apa untuk mengakomodasi wacana kabinet gemuk tersebut? Nah, itu saya nggak bisa jawab secara detail ya, karena teknisnya bukan saya yang mengerjakan. Itu mesti dilihat saja. Tapi kita bisa lihat di websitenya baik di MK ataupun di DPR karena apakah sudah mulai pembahasan atau belum. Tapi yang pasti tidak mungkin lah memulai suatu pemerintahan bila tidak memiliki landasan hukum yang benar. Jadi apapun itu pasti akan diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita putuskan ke arah. Baik, Mas Dev, kira-kira apa pos kementerian baru yang paling krusial yang semestinya harus ada di kabinet Prabowo Gibran nanti? Ya, nanti kita akan sesuaikan dengan waktu yang ada, dengan targetnya yang diinginkan. Karena kan masih ada target menengah, target jangka panjang, sehingga kita sesuaikan juga dengan tren terkini, kementerian mana yang perlu diperbaiki dan perlu diubah, ataupun juga mesti tetap dibiarkan sebagaimana adanya, sehingga target-target itu bisa benar-benar tercapai dan pemerintahan ke depan ini berjalan dengan baik. Baik. Kang Ujang, kalau menurut Anda jika memang ini jumlah kementerian harus ditambah, kira-kira pos kementerian apa saja yang sebaiknya harus ada di pemerintahan Prabowo Gibran nanti maupun yang mungkin yang harus dipangkas kalau memang ada begitu, Kang Ujang? Saya nggak tahu ya Mbak, saya bukan tim perumus yang diminta oleh Pak Prabowo untuk merumuskan kabinet. Ya kalau seandainya kalau menurut pendapat Anda gitu Kang Ujang. Nah, yang jelas begini, kalaupun kementerian, kalau saya begini, kalau saya tetap memperkuat kementerian yang ada, Mbak. Jadi saya lebih pada pendapat saya yang argumentasinya kalau 34 memperkuat yang ada. Jadi yang ada itu diperkuat, misalnya Menteri Sosial, misalkan terkait bansos ditata dengan baik. Silakan yang datanya nggak bagus diperbaiki.
sekarang ini kan banyak overlap, banyak tumpang tindih yang ada di kementerian. Soal nanti kementerian apa yang bertambah, jujur saya tidak tahu, Mbak Stafa, itu kewenangan Pak Prabowo ya. Saya sebagai pengamat politik hanya bisa menyarankan bahwa ya hari ini memang tadi kalau kabinet-kabinetnya belum efektif di masa Pak Jokowi harus dievaluasi, harus dicarikan solusi titik temu yang sejatinya kepentingan untuk kinerja yang lebih baik, bukan kepentingan yang lain. Itu yang harus dilihat, dinilai oleh Pak Prabowo. Begitu Mbak Safa. Baik, Mas Dev, setelah timbul atau banyak kritik terkait wacana kabinet gemuk ini, dan tadi Kang Ujang juga mengatakan sebaiknya memperkuat kementerian yang sudah ada, bukan menambahkan kementerian menjadi lebih banyak begitu. Tanggapan Anda, Mas Dev? Ya, kalau sikap saya itu sikap saya pribadi ya, adalah kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. 58% masyarakat Indonesia telah memilih beliau sebagai pemimpin kita semua. Pemimpin akan 100%, bukan hanya pemimpin 58%, pemimpin 100% bangsa Indonesia. Jadi kita percayakan kepada beliau akan konsep visi dan pemikiran beliau yang telah beliau sampaikan pada kampanye kemarin. Jadi untuk beliau mewujudkan semua itu benar-benar mengabdikan hidupnya untuk masyarakat Indonesia, ya kita serahkan untuk beliau tentukan apa yang menjadi kebutuhan beliau untuk mencapai target-target tersebut. Gitu baik, terima kasih Mas Dev Laksono, politisi Partai Golkar, dan juga Kang Ujang Komarudin, pakar politik, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.